Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Chris Mikael Kenjiro. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang biaya peluang dan skala prioritas. Nah, materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang biaya peluang. Nah, biaya peluang adalah biaya yang muncul ketika kita memilih satu pilihan dan mengorbankan pilihan lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan, dan setiap pilihan yang diambil berarti ada kesempatan lain yang harus dikorbankan. Nah, di sini saya ada satu contoh tentang biaya peluang, yaitu kamu punya uang 50.000 dan bingung antara membeli buku atau menonton film di bioskop. Jika kamu memilih membeli buku, maka biaya peluangnya adalah kesempatan yang hilang untuk menonton film. Nah, sebaliknya juga, jika kamu memilih menonton film, maka biaya peluangnya adalah kehilangan kesempatan untuk memiliki buku tersebut. Nah, kesimpulan yang kita dapat ambil dari contoh tersebut yaitu biaya peluang membantu kita menyadari bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, sehingga kita bisa berpikir lebih matang sebelum memilih sesuatu. Nah, materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang skala prioritas. Nah, skala prioritas adalah daftar kebutuhan atau keinginan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan. Karena sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga yang terbatas. Karena itu kita harus menentukan mana yang lebih penting untuk dipenuhi terlebih dahulu. Nah, saya ada beberapa cara untuk menentukan skala prioritas yang harus kita tahu. Yang pertama yaitu kebutuhan versus keinginan. Artinya di sini yaitu dahulukan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Nah, yang kedua adalah penting dan mendesak. Artinya di sini yaitu pilih hal yang harus segera dipenuhi. Yang ketiga caranya yaitu dampak jangka panjang. Nah, apa sih artinya? Artinya yaitu pertimbangkan manfaatnya untuk masa depan. Jangan hanya sekedar keinginan kita saja. Nah, di sini saya ada contohnya yaitu seorang siswa. Dia mendapatkan uang saku berupa Rp100.000. Jika ia menyusun skala prioritas, mungkin skala prioritasnya yaitu yang pertama, membeli alat tulis untuk sekolah. Apakah itu penting dan mendesak? Ya, itu penting dan mendesak. Yang kedua yaitu membayar uang kas kelas. Nah, apakah itu penting? Ya, itu penting, tetapi itu tidak mendesak. Yang ketiga yaitu menabung untuk keperluan mendadak. Apakah itu penting? Ya, itu penting. Untuk masa depan juga penting. Nah, yang keempat yaitu membeli jajanan atau mainan. Itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Maka yang dapat kita ambil dari kesimpulan skala prioritas yaitu skala prioritas ini membantu kita menggunakan sumber daya
dengan lebih bijak agar kebutuhan utama terpenuhi sebelum keinginan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ilmu ekonomi berfokus pada bagaimana membuat keputusan yang rasional dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keinginan. Keinginan adalah suatu yang diinginkan oleh seseorang, tetapi tidak selalu harus dipenuhi. Keinginan dapat berupa barang, jasa, ataupun pengalaman. Contoh keinginan adalah ingin memiliki mobil mewah, ingin pergi ke luar negeri, atau ingin memiliki rumah yang besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup atau meningkatkan kualitas hidup. Kebutuhan dapat berupa barang, jasa, ataupun pengalaman. Kebutuhannya adalah makanan, air, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 1. Keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua, keterbatasan kemampuan produksi. Ketiga, keterbatasan teknologi. Dan keempat, keterbatasan keuangan. Nah, kelangkaan ini memaksa masyarakat untuk membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Sekian dari penjelasan saya, semoga dimengerti. Terima kasih.